Jadi ini menurut Yahudi orang Amerika yang tidak setuju itu. Jadi masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita bertemu kembali. Kali ini, pada episode kali ini kita akan membahas Israel yang saat ini sedang konflik dengan Palestina. Israel secara terang-terangan telah menjajah Palestina, dan terutama saat ini berada di Gaza. Nah, kita akan membahasnya dari sudut pandang seorang Profesor Quraish Shihab. Dan berikut pembahasannya. Jauh sebelum menguasai tanah di Palestina, orang Yahudi sangat dibenci. Sangat populer kebencian itu, misalnya ketika zaman Adolf Hitler, di mana orang-orang Yahudi banyak dibunuh, seperti peristiwa Holocaust. Sehingga mereka terpencar-pencar ke berbagai negara. Ada yang ke Yunani, Prancis, Inggris, Rusia, Eropa secara umum, dan seterusnya. Karena terpencar-pencar itulah, mereka ingin bersatu dan memiliki negara sendiri. Pada Perang Dunia I, tahun 1914 sampai 1918, terjadi peperangan antara Inggris, Amerika, dan sekutunya melawan Kesultanan Utsmaniyah. Ketika itu, Menteri Luar Negeri Inggris berjanji bahwa pihaknya akan memberikan orang-orang Yahudi suatu negara agar mereka membina negara ini. Dan orang-orang Yahudi terpencar-pencar di mana-mana itu menyatu di sana. Nah, setelah itu diusulkanlah 3 tempat. Ada yang berkata 4 tempat malahan. Yang pertama Argentina, yang kedua Uganda, yang ketiga Palestina. Ada yang berkata juga Afrika Selatan. Orang-orang Yahudi memilih Palestina. Lalu mereka mencari dalih keagamaan. Ditemukanlah di dalam Perjanjian Lama bahwa Tuhan menjanjikan untuk orang Yahudi itu negeri leluhur mereka, yaitu Palestina, di mana di sana dulu pernah berkuasa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tetapi kalau kita membaca Perjanjian Lama, maka kita menemukan janji Tuhan itu kepada Nabi Ibrahim, bahwa keturunanmu itu diberi janji negeri di Aradil Muqaddasah, yaitu negeri yang suci. Kalau memang kita berkata itu janji kepada Nabi Ibrahim dan anak cucunya, otomatis orang Arab juga dong punya hak di sana, ya kan? Tetapi mereka tidak mau mengakui orang Arab sebagai anak Nabi Ibrahim. Ini terjadi karena Nabi Ibrahim menikah dengan perempuan budak. Anak keturunan itu, menurut mereka, bukan ditentukan oleh bapak, tetapi oleh ibu. Tapi kalau kita kan tidak. Itu kan anak Nabi Ibrahim mestinya ya. Ya kan? Harusnya kan itu anak Nabi Ibrahim, bukan ibunya, karena garis keturunan ditentukan atau mengikuti dari jalur bapaknya, bukan dari jalur ibunya. Nah, kemudian dalam Perang Dunia I, Inggris sekutu menang melawan Kesultanan Utsmaniyah. Hal itu memunculkan ambisi negeri-negeri Islam dan Arab. Yordania punya ambisi tanah yang luas. Mesir punya ambisi memimpin negeri-negeri Islam. Tetapi dalam janji Inggris itu memberi pesan bahwa mereka harus hidup berdampingan antara orang Arab dan orang Yahudi. Tetapi kemudian kacau karena Inggris keluar meninggalkan Palestina dan membiarkan keduanya berkelahi hingga perang. Nah, kemudian orang Arab pun kalah dalam perang dan diusir dari Palestina pada tahun 1948. Padahal ketika itu mayoritas penduduk Palestina kan orang Arab, di mana orang Yahudi baru sekitar 5% dari penduduknya. Ketika itu belum ada Israel. Adapun sekarang penduduk Israel sekitar 10 juta. Nah, Israel
kuat itu karena dibantu oleh Amerika dan Inggris. Lalu ketika tahun 1973 terjadi Perang Oktober, Perang Ramadan di Mesir. Pertahanan Israel sudah hancur. Lalu pimpinan Angkatan Darat Mesir bilang, ini kesempatan, kita serbu, kita kuasai Yerusalem. Namun Anwar Sadat tidak mau, karena dia tidak mau menghadapi atau tidak sanggup menghadapi Amerika Serikat. Nah, jadi belakangan dia itu ada yang menjadikan dia kuat. Bukan Israelnya, bukan Yahudinya, yang 10 juta itu loh guys. Sekarang aja semua ragu-ragu, ya kan? Jadi tidak semua orang Yahudi itu jahat. Orang Yahudi sekarang yang secara garis besar ya, terbagi menjadi dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang buruk ini namanya Zionis, yang berkuasa sekarang. Jadi di Israel itu ada orang-orang Yahudi yang mengecam itu. Di Amerika ada protes-protes dari orang-orang Yahudi yang tidak setuju. Ini bertentangan dengan kemanusiaan. Jadi ini menurut Yahudi orang Amerika yang tidak setuju itu. Jadi masa anak kecil dibuang, ya kan? Rumah sakit dibuang. Nah, jadi dorongan kemanusiaan itu ada yang begitu. Jadi Israel itu tak mau two-state solution, bahwa organisasi di Palestina itu banyak. Tahun 1964 ada organisasi yang terhimpun dalam apa yang dinamakan atau dinamai PLO, Organisasi Pembebasan Palestina. PLO ini sudah bersedia untuk berdamai dan menyetujui keputusan PBB. Ada dua negara, ada Israel, ada Palestina. Nah, si Israel ini nggak mau istilahnya berdamai atau berdampingan hidup saling rukun atau damai, itu Israel nggak mau. Jadi Israel itu nggak mau, malah dia tuh ingin mengambil tanah Palestina yang terjadi saat ini, yaitu di Gaza. Dia itu ingin mengambil termasuk di dataran tinggi Golan gitu. Kemudian ada lagi organisasi Palestina yang tidak mau masuk PLO, yaitu Hamas. Hamas itu dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin. Ini yang perang sekarang. Kalau PLO agak lunak karena mau berdamai dalam solusi dua negara. Maka Israel tidak mau dan bahkan punya cita-cita menguasai seluruh Arab. Kemudian ketika PBB mengusulkan dua negara ada perdamaian, Hamas pun tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena Hamas tidak mau ada dua negara. Jadi Hamas itu kan punya keluarga, orang-orang asli situ kan punya keluarga, terus mau diusir begitu aja. Diusir kemana? Ya tentu nggak mau kan, karena tanah itu adalah milik orang Palestina, jadi nggak mau ada dua negara. Jadi secara tegas Hamas itu tidak mau. Kemarin ini kan ada orang-orang Israel yang menduduki Gaza yang saat ini yang sedang terjadi. Orang Israel itu menginginkan supaya mereka yang berada di Gaza atau Palestina ini suruh pergi gitu loh. Jadi sudahlah kalian pergi di tanah Gaza ini. Jadi istilahnya mereka itu diusir ya. Ya otomatis nggak mau dong. Masa mereka sebagai pendatang terus dia sebagai pendatang mengusir tuan rumah, kan ya lucu ya. Ini makanya perjuangan warga penduduk Palestina hingga saat ini terus dipertahankan, karena ya yang namanya pendatang kok ingin memiliki, ya itu sangat hal yang sangat lucu. Nah, demikian pembahasan tentang sejarah Israel yang menduduki tanah Palestina yang hingga saat ini menjadi sebuah negara Israel. Pendatang menjadi tuan rumah. Sangat lucu. Terima kasih guys. Kita berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.